Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan pagi ini kami kembali mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih atas segala penjagaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kiranya melalui firman yang akan kami dengarkan semakin menguatkan iman kami lebih dekat kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, kami persembahkan hanya dalam nama-Mu, Yesus Juru Selamat penebus kami. Amin. Di sini saya membawakan judul khotbah yaitu bersyukur. Mungkin dari judulnya ini kita sudah mengerti dan sudah tahu, dan bahkan kita sudah sering menyampaikan khotbah ini, renungan ini kepada jemaat kita ya. Dan sudah biasa memang. Tapi mungkin karena sudah biasa, terkadang kita lupa untuk melakukannya. Di sini biarlah kita saling mengingatkan, saling mendoakan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita masing-masing, agar kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, setiap orang memiliki pandangan dan sikap yang berbeda-beda, untuk setiap peristiwa yang dialami. Iya. Karena kalau kita mendapat menanggapi itu kita apa? Berbeda-beda ya, menanggapi itu berbeda-beda. Dan di sini ada ilustrasi yang saya bawakan, yaitu ada dua orang siswa yang disuruh mengamati gelas yang diisi dengan air. Siswa yang pertama tadi dilihat ada air dalam gelas, dan dia berkata, oh ini apa? Sudah cukup untuk apa? Untuk memuaskan kehausan saya. Dan siswa yang kedua melihat, memang apa? Ada air dalam gelas, tapi apa? Kurang penuh. Ini masih kurang buat saya. Dan ibu-ibu minister juga, kita lihat tadi ada dua sisi pendapat. Yang pertama tadi dia mendapat pertama dari apa? Positif. Yang kedua negatif. Dan kita juga mungkin berbeda apa tanggapan kita, berbeda apa pendapat kita. Ya. Tapi itu tergantung apa? Pendapat kita dalam menilai satu apa? Berkat dalam kehidupan kita. Yang kedua, syukur atau bersyukur adalah kata sikap yang sangat berharga. Iya. Dalam kehidupan Kristen kita, dalam iman kita, dan dalam kehidupan sehari-hari, syukur itu sangat apa? Sangat berharga. Dan di sini juga saya ada buat ilustrasi ya, kisah seekor burung gagak hitam. Jadi sewaktu burung gagak ini terbang, dia melihat ada apa? Dia ada angsa putih. Dia berkata kepada angsa putih itu, hai angsa, engkau mempunyai bulu yang sangat bagus, sangat putih dan bersih. Mungkin engkau sangat apa? Bahagia. Tetapi mendengar itu, angsa merasa gembira juga. Dan dia pergi dan akhirnya menjumpai apa? Burung kakak tua. Burung kakak tua juga dijumpainya. Datang angsa putih tadi, burung kakak tua. Kau lebih apa? Mungkin engkau bahagia karena engkau mempunyai dua warna bulu yang sangat indah. Dan kakak tua tadi juga berkata, iya. Dia merasa senang juga dipuji dan happy. Dan sewaktu dalam perjalanan dilihatnya ada apa? Seekor burung merak. Ya, kita tahu burung merak itu burung yang sangat indah, mempunyai bulu yang sangat indah. Datang burung merak ini berkata, iya, memang saya mempunyai apa? Bulu yang sangat indah. Tetapi karena saya mempunyai bulu yang sangat indah, saya jadi apa? Dikurung. Saya tidak apa? Bisa terbang bebas ya. Dan burung merak tadi berkata, engkau yang paling apa? Karena engkau apa? Bisa terbang bebas. Jadi kisah ini dapat kita lihat bahwa kita para minister spouse mempunyai apa? Kelebihan dan kekurangan. Itu kita harus tunjukkan melalui apa? Rasa syukur kita kepada Tuhan.
Dalam perkataan Alkitab, di sini Efesus 5 ayat 19 sampai 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa. Saya garis bawahi dulu kata senantiasa ini ya. Kalau senantiasa ini maka berbicara soal waktu di sini saya lihat. Berarti ucap syukur senantiasa baik itu dalam waktu apa? Dalam waktu pagi, dalam waktu siang, dan waktu malam kita harus apa? Senantiasa syukur. Mengucapkan syukur. Ayat dan kata segala sesuatu. Saya garis bawah lagi segala sesuatu. Yang artinya, dalam segala sesuatu, di dalam cara kehidupan kita. Dalam, di dalam apa? Sesuatu yaitu kondisi dalam kehidupan kita. Bagaimana dalam kondisi dalam kehidupan kita? Apakah kita dalam keadaan sehat? Dalam mendapat sukacita, dalam mendapat duka cita, dalam mendapat apa? Rezeki, apakah kita selalu menyampaikan apa? Syukur kita kepada Tuhan. Jadi, kita sebagai umat Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur ya. 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, benar apa yang dikatakan Alkitab ini. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita, Pak, umat-umat Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi siapa? Bagi kita minister sposis dimanapun kita Pak melayani. Terkadang kita sebagai orang Kristen banyak kehilangan rasa syukur mereka ya. Hal-hal apa saja yang dapat membuat orang Kristen kehilangan rasa syukur? Iya. Ini sebagai satu pertanyaan buat kita ya. Hal-hal apa saja kadang kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Banyak orang Kristen tidak bersyukur karena memelihara sifat yang merampas tempatnya rasa syukur itu. Ya, dalam hati kita, terkadang dalam tubuh kita, tempat rasa syukur itu dalam hati kita bisa dirampas apa? Rasa syukur itu. Yang pertama, sifat pertama yang ada kadang dalam diri kita adalah kesombongan. Sikap orang seperti ini selalu berkata, tidak ada orang yang memberikan kepada saya. Saya bekerja keras untuk segala sesuatu yang saya miliki. Selama bertahun-tahun saya telah bekerja, akhirnya sekarang dibayar menikmatinya. Banyak kita jumpai. Terkadang ada juga di dalam hati kita, tapi saya yakin kita sebagai minister sposis, tidak ada kita seperti ini ya. Kita berkata, karena hasil apa? Hasil kerja saya bisa seperti ini. Oh, karena seperti ini, saya bisa seperti ini. Itu apa? Itu kesalahan fatal. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika memang menerimanya, mengapa kamu memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Iya, ini mendukung ayat kepada yang pertama tadi. Padahal itu semua adalah berkat dari Tuhan. Padahal itu semua apa? Kehidupan yang lebih baik kita terima adalah berkat dari Tuhan. Tetapi mengapa engkau seolah-olah tidak menerimanya? Itu pertanyaan Tuhan bagi kita. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Semuanya itu adalah dari Tuhan. Kita mempunyai talenta, kita mempunyai pengetahuan, kepandaian apa? Dari Tuhan. Dan itu merupakan apa? Berkat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Ya. Pemberian Allah yang sangat apa? Luar biasa dalam kehidupan kita. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan
oleh imanmu. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu adalah pemberian cuma-cuma dari Allah, dan kita harus apa? Mengucap syukur. Sifat yang kedua terkadang ada dalam diri kita adalah selalu mengeluh atau tidak puas. Jadi gantinya bersyukur, orang seperti ini akan selalu mendapatkan sesuatu untuk dikeluhkan. Ya, sikap mengeluh. Jadi kita sebagai ministerial spouse ya, terkadang ada banyak, mungkin saya sendiri juga terkadang banyak, apalagi waktu pertama pelayanan kami di Papua Barat ini, banyak yang saya keluhkan di dalam pelayanan ini, karena kita masih belajar. Selalu mengeluh, selalu kurang puas, karena terlampau banyak apa? Kadang masalah, banyak masalah, banyak yang kita pikirkan. Tapi kalau memang itu kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan apa? Menggantikan rasa syukur kita kepada Dia ya. Gantinya bersyukur, orang seperti ini akan selalu mendapatkan sesuatu untuk dikeluhkan. Banyak yang selalu dikeluhkan. Tuhan, kami seperti ini. Tuhan, bagaimana ini? Bagaimana ini? Itu yang selalu apa? Kita keluhkan. Kalau kita tempatkan rasa syukur itu menjadi apa? Suatu keluhan di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa bagaimana sifat Lucifer itu. Penghargaan tinggi yang diberikan kepada Lucifer tidak dihargai sebagai pemberian Allah. Dan tidak menimbulkan rasa syukur kepada penciptanya. Iya. Ini apa? Sifat Lucifer yang sangat sombong. Padahal dia, karena pintarnya dia, Tuhan sudah memberikan dia sebagai apa? Memimpin lagu di surga ya. Bahkan sebagai bintang timur. Tapi karena tidak ada rasa syukur dia, bahkan dia ingin menyamai yang maha tinggi. Akhirnya bagaimana di dalam dia mempunyai kesombongan, akhirnya dia bagaimana? Dia dijatuhkan ke bumi ya. Roh ketidakpuasan belum pernah dikenal di surga sebelumnya. Lucifer sendiri pada awalnya tidak melihat ke arah mana ia sedang berjalan. Ia tidak mengerti sifat dari perasaannya. Tetapi ketidakpuasannya terbukti tanpa sebab. Lucifer diyakinkan bahwa ia salah. Jangan kita tiru apa sikap Lucifer itu ya. Karena itu akan membawa kejatuhan iman kita. Yang ketiga, sikap yang ketiga yaitu merasa biasa-biasa saja ya. Ya bagaimana Tuhan? Ya kita juga manusia di bumi ini sama, hidup menghirup udara dengan cuma-cuma, ya udah merasa apa? Biasa. Merasa biasa ya. Padahal itu berkat Tuhan. Dengan cuma-cuma, tetapi kadang kita selalu mengucap syukur. Hal yang biasa memang itu. Tetapi yang biasa ini terkadang kita apa? Jadi lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Di sini, if the stars only came out once a year, we would stay out all night towards them. But they are there every night and we have grown accustomed to them. Yang artinya, jika bintang itu keluar sekali setahun, mungkin kita akan setiap malam apa menunggunya untuk muncul ya, untuk melihatnya. Tetapi karena bintang itu muncul setiap malam, ya udah itu hal yang biasa. Kita tidak lagi apa? Wah, Tuhan, memang ciptaanmu sangat luar biasa bintang ini. Tapi karena hal itu sudah biasa, tiap malam datang bintang itu, kita sudah melihat itu merupakan hal yang biasa. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, khotbah dalam Alkitab dalam khotbah berarti. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Pokoknya dalam segala hal, apapun itu di dalam kehidupan kita dapat makan dengan baik, kita dapat minum dengan baik, masih dapat apa? Dan kita dapat melakukan
Segala jerih payah kita setiap hari itu juga merupakan apa? Pemberian Allah. Jadi ayat selanjutnya, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Terkadang di dalam pelayanan kita di pos kita, terkadang kita mau apa? Kurang semangat. Kurang apa? Banyak mengeluh seperti yang tadi. Yang intinya, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun pos pelayanan kita tetap apa? Tetap bersyukur. Dan kita minta pertolongan dari Tuhan untuk menambah semangat, untuk menambah penginjilan yang ada di pos kita. Kita berdoa kepada Tuhan melalui rasa syukur kita. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi sebagai penutup, ringkasan, Allah yang pertama, Allah mau umatnya terus bersyukur. Tapi banyak orang Kristen kehilangan rasa syukur mereka. Tuhan itu, Allah kita itu, mau kita setiap hari harus apa? Harus banyak bersyukur. Allah itu mau kita para ministerial spouses harus selalu apa? Banyak bersyukur di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah melihat sekarang banyak orang Kristen menghilangkan rasa syukur itu dalam kehidupan mereka. Yang kedua, orang Kristen kehilangan rasa syukur karena memelihara sifat-sifat yang pertama, yang tiga tadi. Yang pertama, kesombongan. Ya, kita sudah tahu bagaimana kesombongan itu. Yang kedua, tidak puas yang selalu mengeluh. Yang ketiga, menganggap biasa berkat yang diterima. Ya. Ini sifat yang ketiga ini, kalau masih ada di dalam diri kita belum menjadi umat Tuhan. Jika ada yang harus bersyukur kepada Tuhan, kitalah yang harus melakukannya. Iya. Tidak ada. Memang harus ada ya. Harus ada. Kita harus ada bersyukur kepada Tuhan dan kita harus yang melakukannya. Mengapa? Karena kita merasa yang pertama, karena kita merasakan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, karena kesehatan. Karena kepintaran yang telah diberikannya. Jadi semua yang pertama tadi juga dari awal saya juga berkata, kita masih sehat, kita mempunyai kepintaran, kita mempunyai talenta, dan apa semuanya itu adalah berkat yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Diulang-ulang selalu ayat di Alkitab ini, biar jangan kita apa? Biar jangan kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu diulang-ulang. Berarti itu sangat apa? Sangat penting dalam iman kita. Maukah Anda memberikan tempat yang lebih luas kepada rasa syukur dalam kehidupan kekristenan saudara? Kita ganti dulu. Maukah kita para ministry spouses memberikan tempat yang lebih luas kepada rasa syukur dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan pelayanan kita di pos kita? Ya tentu apa? Kita mau. Tentu kita mau memberikan hati kita, mengisi hati kita dengan rasa syukur yang sangat luas. Di dalam apa? Dalam kehidupan kekristenan kita. Di dalam kehidupan apa? Pelayanan kita. Mengucap syukurlah. 1 Timotius 5 ayat agak terhalang di sini ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya. Ini intinya bagi kita. Ministry spouses ya. Ini intinya pelajaran ini. Ini intinya renungan ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin renungan yang saya sampaikan ini
biasa-biasa. Tapi kita sebagai ministerial spouses, sahabatku, kita harus apa? Saling mengingatkan, saling mendoakan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita jangan lupa mengucap syukur.